Halo anak-anak, kalian tentu tidak asing kan dengan film Transformer? Jika membahas tentang Transformer, apa sih yang ada di pikiran kalian? Pasti tokoh ini bukan? Kenapa ya kok disebut sebagai Transformer? Iya, tepat sekali. Transformer berubah dari yang tadinya mobil menjadi sebuah robot. Nah, dalam matematika kita mengenal transformasi atau perubahan posisi. Ada 4 macam transformasi, yaitu yang pertama translasi atau pergeseran, yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga dilatasi atau perkalian ukuran, dan yang keempat rotasi atau perputaran. Hari ini kita akan membahas translasi dan refleksi. Translasi adalah suatu perpindahan suatu titik pada suatu bidang dengan jarak dan arah yang sama. Nah, berikut ini adalah contoh dari translasi atau pergeseran. Dari segi 4A, B, C, D dengan titik A, B, C, dan D yang kemudian bergeser, kemudian menjadi segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Komponen translasi dapat dinyatakan dengan pasangan bilangan A, B, di mana A mewakili komponen mendatar atau horizontal. Jika A-nya lebih besar daripada 0, maka digeser A satuan ke kanan. Jika A-nya kurang dari 0, maka digeser A satuan ke kiri. B mewakili komponen tegak atau vertikal. Jika B-nya lebih besar dari 0, maka digeser B satuan ke atas. Jika B-nya kurang dari 0, maka digeser B satuan ke bawah. Rumus dari translasi dapat dinotasikan sebagai berikut. Titik A, X, Y, jika bertranslasi dengan komponen A, B, maka akan menjadi bayangannya yaitu titik A, aksen, X plus A, Y plus B sebagai berikut. Contoh soal, hasil translasi dari titik A 3,5 digeser oleh komponen translasi 4, -3 adalah? Jawabannya sebagai berikut. Kita tuliskan rumus translasinya terlebih dahulu, yaitu titik A, X, Y jika digeserkan dengan komponen translasi A, B, maka bayangannya akan menjadi A aksen X plus A, Y plus B. Dari titik A, 3,5 akan digeser dengan komponen translasi 4, -3. Artinya, titik X sama dengan 3 akan digeser 4 satuan ke kanan. Sehingga titiknya menjadi 3 plus 4. Kemudian titik Y sama dengan 5 akan digeser 3 satuan ke kiri. Sehingga titiknya menjadi 5 minus 3. Nah, hasil pergeseran atau translasi dari titik A 3,5 dengan komponen translasi 4, -3 adalah titik A aksen 7,2. Berikutnya kita akan membahas tentang refleksi atau pencerminan. Anak-anak, apakah kalian pernah bercermin? Oh ya tentu, pasti sering kan? Nah, konsep dari refleksi pada transformasi ini sama halnya dengan ketika kalian bercermin. Sifat-sifat refleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, garis yang menghubungkan benda dengan bayangannya akan tegak lurus cermin. Yang kedua, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Yang ketiga, bayangan bersifat maya dan kongruen dengan benda aslinya. Nah, ada beberapa macam refleksi akan kita bahas di slide berikutnya. Yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu X. Rumusnya adalah sebagai berikut. Titik A, X, Y, jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah titik A aksen X, -Y.
Nah, di sini yang kita perhatikan jika direfleksikan terhadap sumbu X adalah bahwa titik X-nya tetap, kemudian titik Y-nya menjadi negatif. Contoh, hasil pencerminan titik A minus 3,4 terhadap sumbu X adalah... Oke, kita tuliskan terlebih dahulu rumus dari refleksi terhadap sumbu X, yaitu titik A, X, Y, jika direfleksikan terhadap sumbu X maka akan menjadi A aksen X, minus Y. Nah, titik A minus 3,4 akan kita cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya akan menjadi A aksen. Ingat, X-nya tetap, kita tuliskan minus 3, kemudian Y-nya menjadi negatif. Yang tadinya 4 akan menjadi minus 4. Jadi, hasil pencerminan titik A minus 3,4 terhadap sumbu X adalah A aksen minus 3, minus 4. Refleksi yang kedua adalah terhadap sumbu Y. Rumusnya adalah sebagai berikut. Titik A, X, Y, jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah titik A aksen minus X, Y. Di sini yang kita perhatikan adalah jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka titik X-nya menjadi negatif, kemudian titik Y-nya tetap. Contoh, refleksi dari titik A minus 3,4 terhadap sumbu Y adalah... Oke, kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya sebagai berikut. Kemudian, titik A minus 3,4 akan kita cerminkan terhadap sumbu Y. Maka bayangannya akan menjadi A aksen minus X, Y. Ingat, X-nya kita negatifkan atau kita minuskan. Sehingga kita tuliskan X-nya sama dengan 3. Karena minus 3 kita minuskan lagi. Minus bertemu dengan minus 3 hasilnya akan menjadi positif 3. Sementara itu untuk nilai Y-nya adalah tetap, yaitu Y sama dengan 4. Jadi hasil pencerminan titik A minus 3,4 terhadap sumbu Y adalah A aksen 3,4. Berikutnya, yang ketiga adalah refleksi terhadap sumbu X sama dengan H. Rumusnya adalah sebagai berikut. Titik A, X, Y, jika direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan H, maka bayangannya adalah titik A aksen 2H minus X, Y. Di sini yang kita perhatikan adalah jika direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan H, maka titik X-nya diperoleh dengan rumus 2 dikali H minus X. Kemudian titik Y-nya adalah tetap. Contoh, hasil pencerminan titik A minus 3,4 terhadap sumbu X sama dengan 3 adalah... Oke, kita jawab. Kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya sebagai berikut. Kemudian titik A minus 3,4 akan kita cerminkan terhadap sumbu X sama dengan 3. Maka bayangannya akan menjadi A aksen 2H minus X, Y. Ingat, X-nya diperoleh dengan rumus 2H minus X sama dengan 2 dikali 3 minus 3. Dan nilai Y-nya tetap, yaitu sama dengan 4. Selanjutnya, X-nya kita hitung. 2 dikali 3 sama dengan 6, kemudian dikurangkan dengan minus 3. Minus bertemu minus, hasilnya adalah plus. Sehingga kita peroleh 6 plus 3. Hasilnya adalah 9. Dan untuk Y-nya adalah 4. Jadi, hasil pencerminan titik A
minus 3,4 terhadap sumbu X sama dengan 3 adalah A aksen 9,4. Yang keempat adalah pencerminan atau refleksi terhadap sumbu Y sama dengan K. Rumusnya adalah sebagai berikut. Titik A, X, Y jika direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan K, maka bayangannya adalah titik A aksen X, 2K minus Y. Di sini yang kita perhatikan adalah jika direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan K, maka titik X-nya tetap. Kemudian titik Y-nya diperoleh dengan rumus 2K minus Y. Contoh, hasil pencerminan titik A minus 3,4 terhadap sumbu Y sama dengan 5 adalah... Oke, jawabannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya sebagai berikut. Kemudian, titik A minus 3,4 akan kita cerminkan terhadap sumbu Y sama dengan 5. Maka, bayangannya akan menjadi A aksen. Ingat, X-nya tetap, yaitu sama dengan minus 3. Dan nilai Y-nya diperoleh dengan rumus 2K minus Y sama dengan 2 dikali 5 minus 4. Selanjutnya kita peroleh X-nya tetap, yaitu sama dengan minus 3. Kemudian Y-nya kita hitung. 2 dikali 5 sama dengan 10. Kemudian dikurangkan dengan 4. Hasilnya adalah 6. Jadi, hasil pencerminan titik A minus 3,4 terhadap sumbu Y sama dengan 5 adalah A aksen minus 3,6. Selanjutnya adalah refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X. Rumusnya adalah sebagai berikut. Titik A, X, Y, jika direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka bayangannya adalah titik A aksen Y, X. Di sini, yang kita perhatikan adalah jika direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka posisinya kita balik, di mana titik X-nya menjadi Y dan titik Y-nya menjadi X. Contoh, hasil pencerminan titik A minus 3,4 terhadap sumbu Y sama dengan X adalah... Jawabannya sebagai berikut. Kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya sebagai berikut. Kemudian titik A minus 3,4 akan kita cerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X. Maka bayangannya akan menjadi A aksen. Ingat, posisi X dan Y-nya kita balik, di mana X-nya menjadi Y, yaitu sama dengan 4, dan Y-nya menjadi X, yaitu sama dengan minus 3. Jadi, hasil pencerminan titik A minus 3,4 terhadap sumbu Y sama dengan X adalah A aksen 4, minus 3. Selanjutnya, pencerminan atau refleksi terhadap sumbu Y sama dengan minus X. Rumusnya adalah sebagai berikut. Titik A, X, Y, jika direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan minus X, maka bayangannya adalah titik A aksen minus Y, minus X. Di sini yang kita perhatikan yaitu jika direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan minus X, maka posisinya kita balik. Kemudian kita minuskan masing-masing nilai X dan Y-nya. Sehingga titik X-nya menjadi minus Y dan titik Y-nya menjadi minus X. Contoh, hasil pencerminan titik A minus 3,4 terhadap sumbu Y sama dengan minus X adalah... Jawabannya, kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya sebagai berikut. Kemudian titik A minus 3,4 akan kita cerminkan terhadap sumbu Y sama dengan minus X.
maka bayangannya akan menjadi A aksen minus Y, minus X. Ingat, posisi X dan Y-nya kita balik. Kemudian kita minuskan masing-masing nilai X dan Y-nya. Sehingga titik X-nya menjadi minus 4 dan Y-nya menjadi 3. Kenapa 3? Karena minus 3-nya diminuskan. Minus ketemu minus maka hasilnya adalah plus. Jadi kesimpulannya hasil pencerminan titik A minus 3,4 terhadap sumbu Y sama dengan minus X adalah A aksen minus 4,3. Berikutnya yang terakhir adalah refleksi atau pencerminan terhadap titik 0,0. Rumusnya adalah sebagai berikut. Titik A, X, Y jika direfleksikan terhadap titik 0,0 maka bayangannya adalah titik A aksen minus X, minus Y. Di sini yang kita perhatikan yaitu jika direfleksikan terhadap titik 0,0 maka kita minuskan masing-masing nilai X dan Y-nya. Sehingga titik X-nya menjadi minus X dan titik Y-nya menjadi minus Y. Contoh, hasil pencerminan titik A minus 3,4 terhadap titik 0,0 adalah, jawabnya kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya sebagai berikut. Kemudian titik A minus 3,4 akan kita cerminkan terhadap titik 0,0. Maka bayangannya akan menjadi A aksen minus X, minus Y. Ingat, kita minuskan masing-masing nilai X dan Y-nya. Sehingga titik X-nya menjadi minus dari minus 3, yaitu positif 3. Dan Y-nya menjadi minus 4. Jadi, hasil pencerminan titik A minus 3,4 terhadap titik 0,0 adalah A aksen 3, minus 4. Oke, cukup sekian ya untuk pelajaran hari ini. Berikut Ustazah sampaikan rangkuman dari rumus-rumus untuk materi hari ini, yaitu tentang translasi dan refleksi. Semoga kalian semua bisa memahami ilmunya dengan baik. Terima kasih.